Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi di pertemuan keberapa ini ya? Sudah membahas tentang pengantar, lalu pengertian, transmisi, transformasi, fungsi, dan sekarang masuk pembahasan bagaimana cara melakukan penelitian Living Quran itu langkah-langkahnya seperti apa, atau metode penelitian Living Quran itu seperti apa. Nah, ini saya akan paparkan ya di pertemuan kali ini. Oke, di pertemuan sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan tentang konsep dasar ya. Saya sebut konsep dasar Living Quran itu seperti apa. Nah, ini memang harus dipahami lebih dalam dulu di awal, karena agar tidak ada kekeliruan ketika memahami atau mendapatkan atau mengkaji fenomena Quran di masyarakat itu, agar tidak keliru. Sehingga perlu penekanan tersendiri bahwa yang dimaksud Living Quran itu, yang maksudnya itu yang mana? Quran yang hidup di masyarakat itu seperti apa? Apakah melakukan atau mempraktekkan dari pemahaman Quran terus dipraktekkan dalam tingkah laku perbuatan, atau dan semua landasan praktek itu selalu diikuti atau didasari oleh pemahaman yang sesuai teks atau tidak. Nah, itu memang harus menjadi konsep dasar dulu, sehingga di 3 pertemuan sebelumnya saya menekankan ke arah situ agar kalian di konsep dasarnya itu sudah mendapatkan, sehingga ketika melakukan kajian atau menyadari terhadap fenomena praktek-praktek Living Quran di sekitar kalian itu lebih mudah, dan lebih menyadari bahwa praktek-praktek itu tidak jauh dari kalian, itu banyak, bahkan dalam diri kalian sendiri pun melakukan praktek-praktek Living Quran ini sendiri seperti itu. Nah, dalam materi kali ini saya akan menjelaskan kalau kalian sudah mendapatkan fenomena Quran, fenomena kajian Living Quran, gimana cara melakukan penelitian dalam mengkaji fenomena-fenomena tersebut, seperti itu. Nah, oke, kemarin kan sudah saya jelaskan, paparkan ya, bahwa yang menjadi objek kajian, ini yang perlu kalian pahami di awal, yang menjadi objek kajian itu adalah tentang resepsi masyarakat terhadap Al-Quran, tentang bagaimana seseorang itu mempraktekkan Quran dalam kehidupan kesehariannya itu seperti apa, fenomenanya kayak gimana. Nah, ini objek kajian kalian, jangan salah. Sehingga objeknya itu bukan, lagi-lagi saya tekankan, bukan teks Qurannya. Objek utama itu adalah masyarakatnya, pelakunya. Objek utamanya pelakunya, sehingga konteks yang diutamakan dulu, baru nanti bersinggungan dengan teksnya, seperti itu. Nah, itu ya, itu objek kajiannya. Nah, ini itu contoh gambar itu sebagai ilustrasi bahwa yang menjadi objek kajian Living Quran ya prosesi hataman, prosesi wisuda hataman bin nador, bil ghaib, dan lain sebagainya, yaitu hataman atau ketika seseorang sudah menyelesaikan bacaan atau hafalan Quran. Nah, fenomena wisuda hataman ini itu yang menjadi objek kajiannya. Seperti itu ya, fenomena praktek hataman ini yang menjadi objek kajian, yaitu tentang respon masyarakat terhadap pembacaan Quran yang selesai, atau terhadap prosesi setelah menghafal atau membaca Al-Quran. Nah, itu menjadi objeknya, contohnya seperti itu. Titik pijaknya apa? Nah, lagi-lagi ini saya tekankan lagi, titik pijaknya jangan lupa bahwa Living Quran ini bukan dari teks ke praktek ya. Ya, lebih menekankan kajian Living Quran yang mulai digalakkan dalam kajian studi Quran. Para akademisi Quran itu lebih menggalakkan bagaimana kajian yang belum pernah disentuh oleh para sarjana akademisi Quran, yang itu berlandaskan awalnya
dari praktek ke teks yang selama ini dikaji, yang selama ini dibahas oleh para sarjana Quran itu kan dari teks ke praktek. Ya, bagaimana menafsirkan, memahami Quran, ayat ini itu maksudnya tafsirannya seperti apa. Nah, baru dituangkan dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk tindakan seperti itu. Nah, itu sudah dilakukan dalam kajian ruang kajian kita, dalam ruang kajian studi Quran itu sudah dilakukan. Nah, yang ingin dibidik oleh Living Quran ini itu mencoba membalik model yang awalnya teks ke praktek. Nah, yang belum disentuh oleh sarjana Quran, terutama di Indonesia yang belum disadari, itu adalah gimana mengungkap praktek ke teks. Yang awalnya itu berlandaskan praktek. Nah, dari praktek itu tidak terlepas dari teks yang melingkupi di belakang orang-orang yang mempraktekkan dalam fenomena-fenomena tertentu itu. Nah, itu titik pijaknya ya. Ini perlu kalian camkan, kalian pahami betul-betul bahwa titik pijaknya itu mencari fenomena, yaitu berlandaskan praktek, baru nanti peneliti bisa mengoleh yang itu tidak terlepas dari suatu teks. Dalam hal ini ya ayat-ayat Quran itu seperti itu. Nah, desain kajian Living Quran gimana desainnya? Desainnya adalah tentang penemuan terhadap keterulangan gejala sosial atas penggunaan ayat-ayat Al-Quran. Penelitian yang menempatkan praktek keberagamaan sebagai sistem sosioantropologis bukan doktrin normatif. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa yang kalian teliti nanti itu dalam fenomena-fenomena tertentu itu adalah gimana kalian menemukan ada fenomena yang itu terjadi keterulangan. Fenomena itu tidak terjadi sekali, tapi selalu, dan itu berulang dalam sosial masyarakat. Nah, contohnya tadi itu, contohnya hataman di slide pertama saya. Di slide kedua tentang gambar hataman, ilustrasi hataman tadi itu. Hataman itu kan tidak terjadi pada satu kali itu saja, tapi nanti ketika ada santri yang selesai membaca Quran atau menghafalkan 30 juz dari Al-Quran, itu ada prosesi wisuda lagi. Dan itu kan terjadi keterulangan, pengulangan terus, dan nantinya membentuk tradisi hataman itu di pesantren tersebut seperti itu. Atau contohnya yang dekat dengan kalian lah, baca surat Al-Waqiah misalkan. Nah, itu menjadi suatu fenomena yang terjadi keterulangan juga. Kalau kalian sudah memahami dan menginternalisasi bahwa surat Al-Waqiah itu punya makna tersendiri bagi kalian, punya manfaat dari membaca surat Al-Waqiah, maka proses keterulangan itu akan otomatis terjadi dalam diri orang tersebut. Kalau kalian percaya tentang surat Al-Waqiah, dibaca mandur atau mustajab ketika dibaca ba'da subuh, ya orang tersebut akan membaca surat Waqiah itu mengulangi lagi ba'da subuh. Meskipun ada yang tidak konsisten setiap hari, tapi kan keterulangan itu akan terjadi juga nanti di hari-hari berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya dan sebagainya. Nah, itu otomatis akan terjadi keterulangan juga. Atau fenomena masyarakat tentang kalau malam Jumat itu baca Yasin, ya kan? Kalau malam Jumat itu disunahkan membaca surat Yasin. Nah, ini secara otomatis tanpa ada permintaan, tanpa disuruh, orang yang meyakini terhadap bacaan Yasin di malam Jumat ini otomatis akan terjadi pengulangan secara otomatis tanpa ada permintaan atau penyuruhan seperti itu. Nah, ini yang saya maksud, fenomena yang kalian kaji itu bukan fenomena yang hanya sekali atau 2 kali, tapi fenomena yang yang terjadi pengulangan
terhadap penggunaan ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Yang mana penelitian ini tuh menempatkan praktek-praktek keberagaman itu sebagai yang menempatkan praktek itu dalam ruang sosioantropologis ya. Sehingga makanya tadi yang saya katakan di awal bahwa yang kalian bidik kajian ini adalah orangnya, pelakunya. Nah, bukan sebagai doktrin normatif. Nah, kalau kalian menempatkan fenomena-fenomena itu dalam ruang doktrin normatif, nanti ujung-ujungnya ada penyalahan pembenaran seperti itu. Nah, kajian Living Quran itu bukan di situ ruangnya. Ruangnya adalah mengungkap gimana praktek-praktek keberagamaan, fenomena-fenomena agama, praktek-praktek Qurani itu dalam ruang sosioantropologis, sehingga di situ tidak ada proses penyalahan atau pembenaran. Unsur subjektivitas itu sangat minim dalam penelitian sosioantropologis, bahwa membiarkan yaitu menjelaskan, mendeskripsikan gimana praktek itu berjalan dan gimana sejarah timbulnya tradisi praktek Qurani tersebut. Nah, itu yang dibidik itu di situnya. Ya. Oke, itu. Kemudian metode yang digunakan apa? Nah, metode penelitian ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, dalam kajian Living Quran, terutama yang memang dalam kajian studi Quran, para sarjana studi Quran lebih banyak ketika memaparkan atau melakukan penelitian baik itu teks Quran, penafsiran itu pakai metode kualitatif. Karena apa? Kualitatif itu apa? Ya kalian tahu sendiri kan, metode kualitatif di pertemuan-pertemuan di materi mata kuliah metodologi penelitian, kalian sudah mendapatkan itu, bahwa kualitatif itu lebih memaparkan mengenai penafsiran, lebih ke memahami, bukan kalau kuantitatif kan lebih ke uji teori. Nah, kalau kualitatif ini adalah lebih ke arah bagaimana melihat, memahami atau menafsirkan dari fenomena gejala sosial yang ada itu seperti apa. Nah, makanya fokusnya nanti adalah berbentuk kajian fenomenologis. Kalian mencari memadukan antara perilaku dan makna. Orang berperilaku Quran, orang membaca surat Al-Fatihah rutin habis sholat, itu perilakunya ya, orang membaca surat Fatihah rutin setelah sholat 5 waktu. Nah, di balik itu ada makna yang tersimpan, yang dipahami atau dipegangi oleh si pelaku, si orang itu. Dan maknanya itu belum tentu itu berdasarkan sesuai dengan makna teks dari ayat yang dibaca. Dia membaca Fatihah. Ini seperti contoh-contoh saya sebelumnya. Dia membaca Fatihah, apakah perilaku tujuan bacaan Fatihah itu sesuai dengan makna dari surat Al-Fatihah? Belum tentu. Nah, ini yang saya maksud di pertemuan sebelum-sebelumnya, saya katakan bahwa makna itu bisa hadir dalam ruang seseorang itu terlepas dari makna tekstualnya. Orang itu bisa membentuk makna sendiri, makna tersendiri dari teks yang dibaca atau dipahami itu. Nah, dan ini kalau kalian menempatkan kajian ini itu doktrin normatif, di sini kalian nanti ada penyalahan dan pembenaran. Karena kan fenomena praktek ini tidak sesuai dengan makna secara teksnya kan. Surat Fatihah digunakan untuk penyembuhan. Apakah makna surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin itu ada penjelasan tentang menyembuhkan orang sakit? Kan nggak ada. Nah, kalau secara dipahami secara doktrin normatif itu salah. Nah, sehingga posisi kajian praktek Quran ini posisikan sebagai kajian sosioantropologis, bahwa nanti tidak ada pembenaran dan penyalahan dalam mengkaji fenomena ini. Sehingga yang kalian kaji nanti itu adalah perilaku dan makna dari si orang tersebut, si pelaku tersebut, sehingga membentuk fenomena tersendiri yang mengakibatkan adanya fenomena keterulangan gejala sosial dalam praktek Qurani itu. Sehingga metode kualitatif ini yang ditekankan, yang dipakai. Nah, penelitiannya nanti bentuknya apa? Kualitatif bentuk itu ada dua.
penelitian emik dan etik. Bentuk penelitian itu yang berbentuk emik dan juga etik. Apa yang dimaksud dengan emik dan etik? Emik itu sederhananya adalah membiarkan masyarakat atau fenomena atau objek kajian dalam penelitian itu berbicara apa adanya. Unsur subjektivitas tidak masuk dalam kajian itu, sehingga meskipun praktek-praktek itu benar atau praktek-praktek itu salah secara tekstual, tidak ada otoritas dari peneliti untuk melakukan penyalahan dalam fenomena yang sedang dikaji. Nah, kalau etik ini unsur subjektivitas masuk. Nah, unsur subjektivitas masuk sehingga ketika melakukan penelitian ada proses pembenaran ketika praktek-praktek itu terjadi adanya kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai secara tekstualnya. Dan di mana posisi Living Quran? Posisi Living Quran itu lebih ke penelitian yang berbentuk emik. Ya, ini ya dicatat ya, bahwa bentuk penelitian Living Quran itu penelitian yang mengkaji praktek Quran yang menggunakan metode penelitian yang emik ya, bukan yang etik. Sehingga ketika terjadi perbedaan atau kalau kemarin ada yang berkomentar gimana kalau berarti Living Quran ini banyak terjadi penyalahgunaan. Ya, terlepas dari penyalahgunaan itu benar atau salah, yang dilakukan peneliti itu ya mengkaji apa adanya. Yang dikaji itu lebih ke arah historisitas kenapa muncul tradisi atau praktek seperti itu, atau kalau menurut peneliti itu adalah salah ya gimana prosesnya sampai terjadi penyalahan atau kesalahan dalam praktek Qurani di masyarakat tanpa ada unsur subjektivitas peneliti menyalahkan atau membenarkan dari kesalahan praktek itu diingat, itu tuh emik. Kalian menyampaikan apa adanya, sebagaimana praktek yang ada, sebagaimana praktek Qur'ani. Ketika menjelaskan tentang pembacaan surat Al-Waqiah di masyarakat setiap ba'da subuh di suatu masjid tertentu. Nah, ada orang yang memahami bahwa membaca surat Waqiah itu untuk memperlancar rezeki. Ada yang memahami untuk mendapatkan pertolongan. Ada yang memahami untuk hajatnya dikabulkan, keinginannya dikabulkan. Nah, ini kan ada 3 makna yang berbeda yang diungkapkan oleh para pelaku ya. Dan ya ini makna yang muncul dari pelaku-pelaku itu, dan kalian tidak bisa membenarkan atau menyalahkan dari salah satunya, bahwa yang benar itu memperlancar rezeki, yang untuk ijabah itu salah. Nah, itu tidak ada otoritas ke situ peneliti paparkan sesuai dari apa yang kalian dapatkan ketika di lapangan itu ya kalian paparkan. Yang menjadi otoritas peneliti adalah bagaimana mencari gimana kok makna itu bisa mempunyai makna yang berbeda-beda. Apakah ada latar belakang yang berbeda dari setiap pelaku sehingga memunculkan makna yang berbeda. Contohnya, setiap pelaku ini ternyata punya pegangan yang berbeda. Yang satu berpegangan terhadap pernah membaca hadis Nabi yang berbicara tentang memperlancar rezeki. Ada yang membaca tentang saya pernah membaca dalam kitab Fadhailul Quran di karyanya Imam Nawawi seperti itu, At-Tibyan. Nah, itu kan pegangannya berbeda. Nah, ini yang kalian cari. Ketika ada fenomena-fenomena yang berbeda, makna yang berbeda dalam tradisi fenomena tertentu itu, yang kalian cari adalah merunut akar ke belakangnya seperti apa. Kok terjadi perbedaan makna dalam praktek Qur'ani itu ya. Itu yang perlu ditekankan dalam penelitian nantinya. Seperti itu. Nah, ini penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kualitatif itu ya proses mengamati dan menafsirkan. Itu yang dimaksud dengan penelitian kualitatif. Seperti itu. Nah, langkah pertama apa yang kalian lakukan dalam melakukan penelitian Living Quran? Yang pertama adalah penentuan objek fenomena. Silahkan mencari objek
fenomena praktek-praktek Quran. Nggak usah jauh-jauh dari kehidupan kalian, di sekeliling kalian itu banyak terjadi. Di ruang lingkup keluarga, di ruang rumah, satu rumah kalian itu sangat banyak fenomena-fenomena praktek Quran. Contohnya, adik yang baca Quran, misalkan adik yang baca Quran ba'da sholat maghrib, rutin dilakukan itu pembelajaran Quran ba'da sholat maghrib. Atau praktek ibu yang wiridan dengan baca surat Al-Ikhlas ba'da sholat, setiap selesai sholat 5 waktu itu selalu wiridan baca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Atau bapak wiridannya beda, tidak pakai surat Al-Ikhlas tapi pakai surat Al-Qadar misalkan. Nah, itu kan fenomena yang bisa kalian ungkap bahwa tidak jauh dari kalian itu juga banyak praktek-praktek Qurani itu. Atau kakak kalian yang suka seni kaligrafi, suka menuliskan ayat-ayat Quran dalam bentuk tulisan keindahan. Nah, itu juga fenomena yang bisa kalian ungkap. Ya. Nah, langkah pertama adalah tentukan fenomena apa yang ingin kalian kaji. Tentukan objek fenomena praktek Quran, baik yang berupa itu bacaan atau tulisan atau praktek budaya seperti misalkan Rebo Wekasan. Nah, itu di situ ada praktek-praktek Qurani juga, ada hataman, ada baca ketika keliling kampung itu baca surat-surat dalam Quran. Nah, itu juga menjadi fenomena praktek Quran kan yang bersinggungan dengan praktek budaya seperti itu. Nah, itu tentukan. Pertama, penentuan objek fenomena. Yang kedua setelah menemukan objek fenomena sebelum terjun ke lapangan, nanti kalian bisa memikirkan tentang informan. Siapa saja nanti yang kalian gali. Nah, ini nanti ada bedanya ya. Kalau dalam penelitian Living Quran ini lebih menekankan informan bukan responden. Kalau responden itu lebih ke survei. Nah, yang di kajian ini itu sebut kalian lebih ke arah informan. Orang yang kalian wawancarai nanti itu disebut dengan informan. Nah, informan ada dua. Nah, ini sebagaimana yang ada dalam metode penelitian ya, sudah dijelaskan pastinya tentang informan itu apa saja, yaitu ada informan kunci dan juga ada informan biasa atau pendukung. Informan kunci itu siapa? Informan kunci adalah tokoh masyarakat atau seseorang yang menjadi penggerak atau yang dituakan dalam setiap pelaksanaan praktek Qurani. Nah, kalian cari di fenomena praktek itu siapa yang punya andil besar dalam praktek-praktek Qurani itu. Kalau ini berbicara tentang fenomena masyarakat luas ya, bukan perseorangan ya. Bukan kayak tadi orang bapak tentang praktek membaca Al-Qadar. Nah, kalau ini informan kunci ini berarti informan kuncinya siapa ya? Bapak itu kalau perseorangan personal. Kalau itu suatu objeknya masyarakat tentang bacaan surat Al-Waqiah di masjid pelosok kandang, misalkan itu. Nah, cari informan kunci siapa di balik ini tokoh yang punya pengaruh besar terhadap jalannya praktek bacaan surat Al-Waqiah ini di masjid tersebut. Oh, di situ ada kiai yang selalu menjadi pemimpin bacaan, selalu menjadi pemimpin dalam membaca surat Al-Waqiah. Nah, berarti informan kunci yang kalian tentukan itu salah satunya adalah pemimpin dari praktek membaca surat Al-Waqiah itu yaitu kiai yang ada di masjid tersebut yang dituakan, yang dijadikan panutan. Nah, itu menjadi informan kunci. Nah, informan biasa itu siapa? Informan yang memiliki pemahaman tentang tradisi tersebut dan terlibat di dalam aktivitas tersebut guna mendukung data-data yang didapat dari informan kunci tadi, yaitu dengan kriteria informan yang disampaikan informan kunci. Nah, informan biasa itu sebagai pendukung atau informan pendukung ini maksudnya ya. Informan pendukung. Ketika ingin menggali informasi tentang sejarah praktek tersebut, informan kuncinya si pemimpinnya. Nah, informan pendukungnya siapa?
bisa jadi masyarakat sekitar yang punya andil juga, punya andil utama. Contohnya pendukungnya misalkan adalah ketua RT. Nah, ketua RT ini juga bisa menjadi informan biasa atau pendukung, yang mana logikanya bahwa tradisi itu, fenomena itu bisa selalu dilakukan kalau tidak ada dukungan dari aparat RT. Itu tidak bisa, karena RT punya otoritas untuk melanjutkan tradisi yang ada atau melarang dari tradisi-tradisi, karena RT itu sebagai pimpinan dalam suatu komunitas terkecil dalam desa seperti itu. Nah, itu menjadi informan biasa. Atau si pelaku masyarakat yaitu jamaah putri, jamaah putra, jamaah putri, anak-anak. Nah, yang kalian bidik nanti, informan biasa pendukungnya adalah saya kategorikan, saya akan mengambil beberapa informan dari jamaah yang putri, yang anak-anak yang paling kecil. Itu kira-kira umur berapa, atau paling kecil jamaahnya itu siapa? Ternyata ada orang yang selalu mengikuti praktek ini, itu ada anak yang masih usianya adalah SD kelas 6 misalkan. Nah, itu kalian ambil menjadi informan. Lalu kategori kedua yaitu jamaah putri yang sepuh, yang sudah lama mengikuti tradisi ini. Nah, kan karena bisa jadi kan informan yang tua tadi itu bisa memberikan pendukung data, pendukung informasi banyak mengenai gimana tradisi itu, praktek Quran itu bisa terjadi, dan makna apa yang didapatkan atau yang dipahami oleh pelaku-pelaku. Sehingga jawaban antara pelaku yang informan tua dan muda itu bisa jadi berbeda, dan itu sangat menarik untuk nanti diungkap. Setiap orang itu punya makna yang berbeda dan pasti mempunyai akar sejarah yang berbeda terhadap pemahaman praktek bacaan surat Al-Waqiah tadi itu. Nah, itu tentukan, kalian harus memetakan dulu nanti siapa saja yang akan jadikan informan ini. Kalau ini ternyata jamaahnya cuma laki-laki saja, ya sudah, berarti informan yang kalian tentukan ya tidak terlepas dari jamaah laki-laki dan pemimpinnya itu. Kalau jamaah laki-laki dan perempuan, ya dua-duanya harus ada yang menjadi informan pendukungnya itu, baik laki-laki dan perempuan, seperti itu. Tapi jangan mengambil semua, ya, jangan melakukan wawancara mengambil informasi dari semua jamaah. Kalau jamaahnya ada 100, jangan semuanya ke 100 itu yang kalian wawancarai, kalian gali informasi, tapi petakan tadi. Contoh yang saya katakan tadi, petakan. Mengambil beberapa orang dari golongan yang muda, golongan yang tua, dari laki-laki atau perempuan, seperti itu. Dari yang laki-laki jumlahnya biasanya ada 15, ambil 5 orang. Perempuan jumlahnya ada 10, yang kecil ada 2, ambil dua-duanya atau satu saja. Dan yang tua ada berapa, ambil sebagiannya, seperti itu. Sehingga tidak semuanya kalian wawancarai. Kalau semuanya ya bagus kalau semuanya, tapi tidak mungkin kan terlalu lama untuk melakukan wawancara itu, karena mengambil sampel tadi itu sudah bisa memetakan secara besar pemahaman dalam pelaku-pelaku terhadap tradisi fenomena tadi itu ya. Ketiga, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan datanya itu berbentuk, yaitu kalian melakukan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Observasi ini perlu kalian lakukan untuk melihat gimana jalannya praktek Qur'annya itu. Nah, kalian harus tahu dari awal hingga akhir praktek Quran itu prosesnya kayak gimana. Bisa beda-beda. Ini yang saya maksud dengan banyak bisa terjadi di observasi inilah kalian bisa mendapatkan bentuk transformasi dalam praktek Quran ini. Ya, ketika kalian menyaksikan atau mengamati prosesnya dari awal hingga akhir, kalian bisa mengungkap banyak terjadi perbedaan-perbedaan tradisi di masjid ini dengan masjid yang lain. Nah, kalian bisa mengungkap, dan itu kan berarti terjadi transformasi.
ada perubahan bentuk di waktu dan tempat yang berbeda, ada perubahan bentuk meskipun teksnya atau praktek yang dilakukan adalah sama, yaitu sama-sama membaca surat Al-Waqiah, praktek surat Al-Waqiah. Nah, itu bisa kalian dapatkan dengan cara kalian melakukan observasi seperti itu. Wawancara ini apa? Wawancara tadi itu untuk mengaplikasikan, untuk menggali informasi terhadap informan kunci, informan pendukung atau informan biasa tadi itu. Nah, ini untuk menggali datanya lebih dalam lagi. Sehingga di wawancara ini nanti kalian bisa mendapatkan transmisinya. Bisa jadi ketika wawancara kalian mendapatkan proses transmisinya, yaitu mengetahui kitab pegangan, alasan mereka mengikuti tradisi atau mempraktekkan membaca surat Al-Fatihah selesai jamaah subuh. Nah, kalian bisa mendapatkan transmisinya. Bisa jadi ada orang yang memahami bahwa mereka mengikuti itu karena pernah baca di buku hadis, di kitab hadis, di teks hadis, atau ada yang mengatakan ini karena orang tua saya dulu saya dipeseni untuk atau diijazahi untuk membaca surat Fatihah ini. Nah, itu kan itu yang dimanakan dengan transmisi. Yaitu kalian mendapatkan informasi bacaan ini tuh dari sini. Nah, nanti kalian di situ kalian gali lagi. Nah, kira-kira orang tua Anda, orang tua si pelaku itu mendapatkan informasi tentang ijazah surat Fatihah itu dari siapa? Nah, itu kalian gali sampai nanti kalian bisa menggali secara tersendiri sampai memang apakah ada di masa Rasulullah atau masa Nabi itu ada praktek-praktek Qurani atau ada enggak teks-teks yang tersusun pada era Nabi, era sahabat itu yang menjelaskan bahwa ada kesunahan membaca surat Al-Fatihah setelah sholat itu untuk apa, atau kenapa surat Fatihah itu digunakan untuk wiridan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu akan kalian dapatkan di wawancara. Kalau yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi ini sebagai pendukung. Tadi itu ketika menemukan ada penjelasan bahwa praktek ini dilakukan karena mengaplikasikan apa yang dipahami dalam kitab Fadailul Quran misalkan. Si tokoh informan kuncinya mempunyai pegangan atau acuan referensi atau tradisi itu dilaksanakan selalu dipimpin oleh beliau itu karena beliau ada dokumen yang menjadi pegangan beliau dan itu masuk ke penggalian data yang dokumentasi bahwa kitab itu harus kalian dapatkan, kalian kaji juga isinya seperti apa kok bisa mengkonstruksi seseorang sehingga berperilaku praktek Qurani yang seperti itu ya. Itu teknik pengumpulan datanya. Teknik analisis data. Nah, ini baru setelah kalian mengumpulkan tadi, kalian mengolahnya untuk mengungkap perilaku dan makna dan transmisi dan transformasinya seperti itu. Semua data yang ada pada saat pengumpulan dianalisis satu persatu. Nah, disinilah mulai penelitian itu berjalan. Ketika kalian mau mendekati penelitian ini itu dalam ruang sosiologis pengetahuan misalkan, atau dalam ruang antropologis atau dalam ruang fenomenologis. Nah, teori-teori dalam bidang itu bisa kalian terapkan. Meskipun ini tidak wajib ya, tidak harus ada pendekatan atau teori yang bisa menjadi teori dari bidang ilmu tertentu itu kalian jadikan acuan. Teori secara umum living Quran juga bisa. Teori tentang transformasi, fungsi Quran itu bisa kalian gunakan. Tapi ketika ingin menggali lebih dalam lagi terhadap fenomena yang terjadi di sekarang, bukan proses transmisi dan transformasinya ya, tentang gimana makna-makna itu muncul. Nah, bisa kalian menggunakan pendekatan tertentu. Misalkan saya menggunakan pendekatan Peter Berger tentang sosiologi pengetahuan. Nah, sehingga yang kalian gali dari data-data itu, kalian analisis gimana kok terjadi proses internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi sehingga muncul pengetahuan bahwa
fenomena itu selalu otomatis jadi keterulangan karena sudah menginternalisasi dalam diri seseorang sehingga muncullah secara otomatis fenomena praktek-praktek itu terjadi. Yang kalian ungkap itu di situ karena kalian menggunakan pendekatan Peter Berger untuk mengungkap fenomena itu seperti itu. Nah itu ya, itu meskipun nggak suatu yang nggak wajib pendekatan tertentu itu, tapi pendekatan ini digunakan agar lebih mendalam kajian kalian ketika memaparkan fenomenanya seperti itu ya. Nah ini penjelasan satu persatu dari yang sudah saya paparkan tadi. Observasi itu apa? Ini bagi yang belum memahami atau lupa dulu pas mata kuliah metode penelitian. Maksudnya adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Metode observasi adalah pengumpulan data menggunakan pengamatan dan penginderaan. Nah, itu yang dimaksud dengan observasi atau pengamatan. Wawancara cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan dengan bercakap-cakap muka dengannya. Tujuannya apa? Peneliti dapat mengetahui alasan yang sebenarnya dari responden atau informan di sini maksudnya dalam mengambil keputusan. Keputusan itu sebelumnya perlu membuat pedoman wawancara. Nah, sebelum melakukan wawancara, kalian itu harus menentukan atau membuat pedoman wawancara. Maksudnya apa pedoman wawancara itu adalah kira-kira wawancara yang akan kalian lakukan itu pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan apa. Karena ada orang juga ketika tidak menggunakan pedoman, data yang digalinya itu tidak sesuai apa yang ingin digali atau penelitian ini ingin menggali apa seperti itu, sehingga perlu membuat pedoman wawancara dulu, baik itu pedoman wawancara yang terstruktur atau tidak terstruktur ya, atau semi terstruktur. Terstruktur itu yaitu ya kalian bertanya kepada pelaku atau kepada informan itu sesuai dari pertanyaan yang sudah kalian list. Kalau semi terstruktur yaitu kalian hanya membuat suatu pertanyaan garis besar seperti itu yang nanti bisa kalian kembangkan sesuai dari jawaban-jawaban dari peneliti. Nah, itu bentuk-bentuk wawancara dan itu terserah dari peneliti mau bentuk wawancara yang seperti apa, pedoman wawancara yang seperti apa yang akan dibuat seperti itu. Tapi pedoman wawancara ini penting sebagai acuan untuk menggali data agar dalam ketika proses wawancara sehingga nanti tidak ada kalau nggak ada pedomannya waduh pertanyaan ini belum saya tanyakan balik lagi wawancara. Nah ini untuk meminimalisir itu ya itu pedoman wawancara yang diperlukan. Nah ini tadi yang saya katakan ada pedoman wawancara terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa buku, foto, arsip, kitab, gambar. Nah, ini harus kalian gali ketika informan-informan itu menjelaskan. Misalkan kadang ada informan tadi yang saya jelaskan, kadang informan sudah tahu ada kitab pegangan yang dijadikan landasan dalam praktek itu. Misalkan saya pernah membaca dalam kitab Fadhailul Quran atau Khazinatul Asrar bahwa praktek itu ayat-ayat Quran itu punya fadilah-fadilah tertentu. Nah, sehingga kitab-kitab yang disebutkan oleh informan itu perlu kalian kaji, kalian baca. Atau foto-foto yang kalian ambil ketika melakukan pengamatan observasi, nah itu juga perlu untuk dianalisis ya. Nah, dari foto itu kalian bisa mengetahui setiap orang ternyata dalam prakteknya itu berbeda-beda perilakunya seperti itu. Ada yang khusyuk, diem, tidak tolak-toleh, ada yang baca sambil tolak-toleh dan sebagainya. Nah, ini kan bisa kalian dapatkan ketika kalian melakukan dokumentasi atau memfoto dari praktek itu, atau buku-buku yang berkaitan dengan geografis dari daerahnya. Misalkan yang kalian dapatkan dari Pak RT tentang jumlah penduduk sebagainya, itu juga data ya, itu juga data yang untuk mengungkap tentang
cara geografis dari masyarakat itu. Seperti itu. Kira-kira laki-lakinya berapa, perempuannya berapa dalam RT itu, kok jamaahnya banyak perempuannya. Nah, misalkan itu kan perlu kalian gali data dari dokumen-dokumen yang ada di desa misalkan. Ketika kalian memerlukan itu. Nah, itu. Nah, sehingga kerangkanya itu adalah kalian mencari fenomena Quran, kalian analisis untuk dicari transmisi dan transmisinya ini kalian harus gali. Ketika pelaku atau objek kajian tidak mengetahui dari pegangan atau ada nggak landasan tekstualnya dari praktek-praktek itu, nah ini kontribusi peneliti. Peneliti perlu memberikan kontribusi atau memberikan temuan bahwa praktek-praktek Qurani itu ada nggak sebenarnya dalam kitab-kitab sebelumnya, baik itu kitab hadis, tafsir, atau Fadhailul Quran. Disinilah peneliti bisa menyalurkan kontribusinya dalam penelitian seperti itu ya. Yang mana fenomena Quran transmisi itu untuk digali perilaku fenomena dan makna fenomenanya. Nah, ketika kalian menggali data perilaku dan maknanya, nah disinilah dilakukan analisis sehingga kalian nanti bisa mendapatkan penjelasan bahwa dengan adanya pendekatan ini, analisis dalam pendekatan tertentu, kalian bisa menggali perilaku itu mempunyai makna masing-masing. Setiap orang yang berperilaku praktek Qurani itu punya makna yang berbeda-beda. Dan disitulah nanti kalian bisa secara garis besar atau secara besar kalian mendapatkan tentang transformasi dari praktek-praktek Qurani tersebut. Ya, itu kerangka kajian living Quran, nanti langkahnya seperti itu. Yang digali itu seperti itu modelnya. Dan cara menggalinya ya tidak terlepas dari apa yang sudah saya jelaskan, observasi, wawancara, dan dokumentasi tadi itu ya. Itu penjelasan saya di pertemuan kali ini. Sebelum kalian nanti melakukan praktek penelitian tentang fenomena-fenomena Qurani, nah ini bisa menjadi acuan kalian bahwa apa yang akan kalian lakukan, langkah seperti apa yang harus kalian lakukan ketika menggali data, ketika menganalisis data dalam tradisi-tradisi Qurani di masyarakat itu. Oke, terima kasih. Semoga memberikan manfaat buat kalian. Akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya tentang sedikit penjelasan mengenai pendekatan atau teori-teori apa saja yang bisa digunakan untuk mengkaji fenomena Qurani atau kajian living Quran ini. Terima kasih, semoga memberikan manfaat. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.